Ya, kita kembali ke podcast I Am, yaitu Inspiration and Motivation, dan hadir di tengah-tengah kita pribadi yang sebetulnya nggak perlu saya kenalin, karena sudah sangat di medsos maupun di media mainstream sangat terkenal, yaitu Diana Putri. Apa kabar, Din? I'm good. How are you, Pak? Sama. Long time no see ya. Iya. Yang saya heran itu, semakin lama kesibukan you bukannya semakin sedikit, tapi semakin susah dihubungi. Itu berkat doa dari Pak Safir juga ya. Oke. Iya. Tapi yang saya kagumi, dari dulu sampai sekarang you fokus ya di fashion ya? Yes, fokus. Nggak pernah terdistract hal-hal yang lain gitu? Sebenarnya ada juga sih ngajakin untuk mencoba hal-hal yang lain. Tapi saya sih untuk di fashion aja itu sudah kayaknya waktu untuk keluarga itu kadang-kadang tersita gitu. Jadi tetap saya on track. Jadi fashion, tapi family juga harus terurus gitu. Enggak, kalau enggak Ivan marah ya? Enggak sih Pak, that's why awal saya kerja itu kan actually saya tuh maunya tuh sendiri punya tempat kerja gitu. Jadi I have my own studio gitu actually. Tapi Ivan itu ngerti benar saya ini orangnya perfeksionis banget. Dimana kalau kerja itu kayak nggak pernah ngeliat waktu, nggak pernah ngeliat jam. Terus segala sesuatu saya tuh maunya tuh benar-benar sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Jadi kerja itu lebih sering lembur daripada nggak lemburnya gitu. Dan pegawai-pegawai saya yang sudah ikutan saya puluhan tahun tuh udah tahu banget ritme kerja saya. That's why kenapa saya kerjanya harus di rumah, yaitu salah satu alasannya karena memang saya kerjanya itu suka-sukanya itu mesti overtime. Nah, apakah karyawan bisa ngikuti Bisa, gerak Anda yang cukup tepat gitu? bisa banget dan mereka tuh kayak apa sih kayak malah penyemangat gitu loh. Misalnya misalnya Oke. ya misalnya ada klien suka-sukanya mereka misalnya kadang-kadang cuman dikasih waktu kira-kira cuma 5 hari, 7 hari gitu, kan saya mesti nanya dulu, "Gimana kalian sanggup nggak?" "Sanggup Bu, ayo Bu, ambil aja," kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan, karyawan aku semuanya itu, maksudnya satu ritme gitu. Oke. Mhm. Tadi kan terdistract-nya misalnya nih, bikin clothing line sendiri. Clothing line, I have clothing line. Misalnya untuk ready to wear tuh actually saya ada. Cuman karena saya ini lebih ngurusin ke couture. Jadi couture itu kayaknya nggak bisa kalau kita tuh nyambi-nyambi gitu loh Pak. Karena Iya. couture tuh lebih ke kayak Adi bener-bener, busana. yes, itu the one and only gown gitu. Dan saya juga bikin untuk klien saya yang ada di Surabaya, terus satu yang di Indonesia. Terus saya juga bikin untuk TV. Kalau misalnya untuk event-event khusus gitu mereka mesti sama saya kerjasamanya. Terus juga saya ada yang di LA. Jadi untuk ngurusin itu aja kadang-kadang trafficnya tuh kadang-kadang I have to gimana ya, mengatur waktu juga gitu sih. Nggak pernah burn out. Enggak pernah burn out karena my passion is fashion. Jadi kalau saya suruh nganggur, apalagi kemarin waktu COVID itu saya bisa stres banget. And saya tuh mencoba untuk melakukan apa yang orang-orang lakukan, misalnya nonton drakor, itu aku coba. Dan cuma bertahan untuk satu aja, sekali doang udah aku kapok, nggak mau lagi nonton drakor. Karena aku merasa it's not me dan itu sangat membunuh my creativity. Dan waktu COVID itu saya itu malah kerja loh Pak, saya tetap kerja dan saya bikin masker, bikin face shield dan itu puji Tuhan dan itu juga viral gitu kan dipakai sama Lady Gaga, Ariana Grande gitu. Dan banyak juga yang kirim, maksudnya saya kirim ke Swiss, ke Sydney, ke macam-macam negara, termasuk Princess Nasiba Bolkiah itu adiknya Prince Sultan siapa Pak yang Hasanah Bolkiah ya, itu juga saya. Oke. Brunei Darussalam. Yes, heeh. Inspirasi dari mana aja itu? Terutama masker ya. Saya punya Eee, satu soalnya. Kalau masker itu gini Pak, passion saya itu di leather. Jadi Oke. mungkin yang membedakan saya dengan fashion designer lain tuh saya tuh bener-bener saya tuh suka banget hal-hal yang berbau leather. Karena menurut saya leather tuh memang menunjukkan kayak my identity gitu loh.
Jadi seorang fashion designer tuh baru bisa dia dikatakan sukses kalau dia tuh sudah tahu apa sih warnanya, maksudnya DNA-nya tuh apa. Jadi kalau kita ngelihat barang, oh barang ini miliknya Diana Couture atau barang ini miliknya perancang si A misalnya. Nah itu berarti sudah tahu nih, udah bisa diterima sama masyarakat. Jadi masyarakat udah tahu brand identity-nya tuh kayak apa gitu, ciri khasnya gimana gitu, identitasnya gimana. Oke, supaya sebelum nanti saya lempar ke Michelle ya. Ada satu pertanyaan yang Dan oh sebetulnya ya aku belum mengganjal. jawab ya, itu maskernya tuh Oh, semuanya oh iya dari ya betul. itu dari leather. Jadi leathernya itu Betul. saya kan demen banget sih trial error untuk laser cutting. Jadi Hmm. itu tuh saya benar-benar belajarnya tuh belajar sendiri Pak. Dan udah menghabiskan bahan itu yang sudah sampai bonyok, rusak, kebakar, itu udah saya pelajari semuanya dan jenis leather apa yang bisa dipakai untuk masker itu kan, kita harus bisa bernafas kan. Jadi itu yang kita breathable gitu loh dan itu saya coba sendiri. Jadi sejam saya pakai masker itu, saya Sesek nggak gitu ya? sesek apa enggak, jadi itu saya benar-benar, saya sendiri yang harus mencobanya, baru saya tuh sreg untuk saya lempar di pasaran. Oh, jadi test case-nya malah diri sendiri? Yes. Jadi aku harus responsible dong, kan nggak mungkin orang tuh aku suruh pakai, apalagi zaman-zamannya Covid itu kan orang kagak mau lepas masker sama sekali kayaknya kalau mereka lepas Oh. masker kan takut takut banget gitu loh Pak. Jadi saya Mhm. bikin gimana supaya breathable, terus aku pakai layers juga, terus bagian dalamnya tuh ada pocketnya untuk kasih lagi untuk, seperti liningnya lagi dan itu benar-benar saya pikirin gitu. Saya pakai bahan-bahan organik, seperti Mmm, itu. dan mahal? Enggak mahal. It's not, enggak kok Pak, enggak mahal Iya sama iya iya sekali, iya enggak iya. mahal dibandingkan kayak dengan kayak, bahannya, kemudian prosesnya, terus Oke. jahit leather itu untuk jadi bentuk masker yang benar-benar itu kan masker itu kan bukan nggak kayak bikin baju gitu Pak, dia itu kan harus sesuai dengan kayak kita punya Konturnya ya? kontur wajah gitu loh Pak, Mhm. dan itu kan, cara jahitnya juga nggak seperti kita bikin baju gitu. Mhm. Seperti itu, jadi kalau mahal enggak sih, Iya iya iya. Nah, kembali ke affordable. pertanyaan tadi. Sebetulnya ini bisa ditanyakan oleh banyak sekali orang. You yang otodidak bisa secemerlang itu sehingga boleh dikatakan nih quote unquote ya, mengalahkan orang-orang yang mungkin secara formal belajar sejak awal. Itu gimana itu rahasianya? Sebenarnya nggak ada rahasia apa-apa kok. Rahasia yang pertama itu, yang pasti tuh itu semuanya menurut saya itu kemurahan Tuhan itu. It's only by His grace itu number one itu. Kayaknya kalau bukan Tuhan yang membuka jalan itu kayaknya nggak mungkin. Karena juga saya terjun terjun di bidang fashion tuh pada saat Aiko tuh udah umur 4 tahun. Which is Oh. kalau orang-orang pikir kayak udah ada umur nih, kan banyak nih orang-orang kayak ibu-ibu muda yang berasa, "Anakku udah 3 aku udah kalau mau mencoba sesuatu yang baru itu kayak" dibandingkan kita harus berkompetisi dengan anak-anak yang masih muda, yang sekolahnya tinggi-tinggi dan sebagainya tuh udah kayak, apa sih, minder duluan Iya, gitu kan, Pak. mundur Nah dulu. nah itu nggak berlaku buat saya. Jadi saya benar-benar, waktu itu saya apa-apa kan saya mesti doa dulu, Pak. Saya Mhm. doa kalau misalnya ini memang jalan dari Tuhan, pasti Tuhan tuh memberikan kemudahan, memberikan aku jalan, memberikan aku, jalan jalan itu kayaknya bener-bener, itu penting banget, Pak. Karena untuk menjadi seorang fashion designer yang bener-bener settle dan bener-bener punya klien yang loyal itu bukan hal yang mudah. Apalagi, ya itu tadi yang saya bilang, saya memulainya itu sudah menurut orang-orang dunia itu telat, tapi menurut saya itu memang it's God's time itu dan itu waktunya tepat dan memang memang passion saya itu di bidang fashion dan saya selalu melakukannya dengan sepenuh hati dan saya itu orangnya perfeksionis dan saya tuh nggak pernah malu untuk bertanya pada semua orang. Saya kalau nggak ngerti saya nanya, terus habis itu dalam mempelajari sesuatu itu saya nggak apa sih, nggak eman gitu loh Pak. Misalnya Mhm. kalau misalnya ada satu rumah mode yang barangnya aku beli Pak. Aku beli, aku pelajarin, aku brodolin, aku gimana sih caranya bikin kok bisa bagus kayak gini, cutting-annya kok bisa kayak gini, bisa bikin kayak badan tuh bisa bener-bener, berlekunya bagus banget, bikin bustier gimana yang bisa bener-bener bagus gitu. Itu emang kita namanya sekolah pasti ada price we have to pay. Nah kalau aku kan nggak sekolah, berarti aku juga harus ada harga yang harus aku bayar juga gitu, seperti itu. Mmm. Jadi
Nggak semuanya harus melalui akademik sih. Cuman saya Oh. selalu encourage anak-anak, kalian zaman sekarang itu kalian diberikan kesempatan, kalian maksudnya zaman sekarang tuh kan jurusan aja tuh banyak banget gitu loh Pak, diverse Mhm, banget. mhm. Misalnya nih fashion, fashion tuh diverse banget tadi ya fashion, marketing kayak fashion apa, apalah apalah, lalah banyak banget. Misalnya kalau kayak anak aku yang nomor satu misalnya fotografi, dia tuh juga banyak banget gitu loh. Jurusannya sampai Mhm, ke mhm. dunia metaverse apa segala macam tuh saya kayaknya zaman sekarang tuh anak-anak generasi Gen Z itu bener-bener apa ya, kalau mereka nggak sampai berhasil tuh kayaknya sayang banget gitu loh, karena fasilitasnya tuh luar biasa banget dan saya sebagai orang tua itu saya bener-bener support anak-anak. Kalau memang mereka di sana passion-nya, mereka maunya di sana, ya pasti saya support 100% dan saya nggak sayang. Mmm, Asal mereka responsible terhadap pilihan mereka, Oke. seperti itu. Ayo Sial, kamu mungkin yang terinspirasi mau tanya Halo, sesuatu? Halo Ci. Kan tadi, nice to meet you. nice to meet you too. Kan, tadi Cici bilang kalau, fashion ini Cici nggak belajar dari awal banget ya, Mhm. kan dari autodidak. Kenapa kok tiba-tiba muncul pengen, "Oh aku pengen nih belajar fashion" tuh karena apa? Oke, pertama kali, waktu tahun itu, waktu tahun berapa ya, Pak, ya, waktu tahun-tahun berapa ya, Pak, ya, berapa puluh tahun yang lalu itu kagak ada online, toko-toko di Mhm. Surabaya yang jual baju tuh ya cuman itu doang, Mmm. Dep Store yang menurut aku barang-barangnya itu kayak aku tuh, nggak sesuai dengan apa yang aku mau gitu loh. Sehingga aku kepikiran aku mau bikin sendiri, Oh. sesuai dengan bahan yang aku suka, desain yang aku suka, cutting-an yang aku suka. Soalnya Cici ini orangnya picky Pol, kalau Ah, pilih baju aku tuh merasa kalau beli baju itu harus benar-benar yang memang aku suka, dari semuanya itu aku ngelihat gitu loh. Dan mmm. aku tuh orangnya, seperti yang tadi bilang aku tuh perfeksionis banget. Jadi jahitannya kudu rapi, siluetnya kayak gimana, terus bahan terutama, bahan tuh Mmm. aku mau yang nyaman gitu aku pakai, sehingga aku mulailah bikin sendiri. Dan kebetulan nih untuk urusan bahan tuh aku banyak banget akses, banyak banget, supplier fabric yang aku Mhm. kenal gitu. Jadi Oh. it's really easy untuk menemukan bahan-bahan yang aku mau. Sehingga mulai dari situ aku mulai bikin. Nah aku Ah. bikin and then teman-teman aku tuh pada suka gitu, suka, "Aku bikinin dong." Terus aku tuh selalu ngomong gini, "Ya udah nggak apa-apa aku bikinin, tapi kamu jangan ngomong siapa-siapa ya." Aku selalu ngomong gitu loh, Pak. Karena nggak pede atau Selalu kenapa? bukan, karena, aku merasa ya udah aku tuh bikin Buat sendiri gitu buat ya? sendiri gitu, aku nggak kepikiran Oh, kalau oke. aku tuh mau kerja jadi fashion designer Nggak mau gitu. dikomersialkan gitu kan? Nggak mengkomersialkan. Nah aku pikir ya udah deh kamu tak bikinin. Tapi ternyata temen aku ngomong nih, ngomong-ngomong nggak sampai sebulan itu, udah ada yang bikin baju untuk priwet kayak apa Oh. kayak gitu, itu nggak sampai sebulan. Dan aku terus habis itu aku tuh doa, "Tuhan apakah ini emang jalan yang Tuhan kasih buat aku? Aku harus bener-bener tanggung jawab di sini nih kalau misalnya memang udah seberkembang ini, udah secepat ini." Apalagi zaman itu masih belum ada Instagram, cuman ada Facebook doang dan Mhm. Facebook pun aku nggak begitu aktif gitu loh, Pak. Dan Mmm. aku merasa kok cepet banget ya, dari teman-teman arisan tuh langsung brek 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 itu banyak banget. Dan waktu itu lucu nggak, jadi aku tuh fitting-nya tuh juga juga bukan di tempat aku, Pak, aku tuh kayak menjemput bola. Jadi aku tuh ke rumah klien. Oh, Jadi oke. misalnya hari ini nih, misalnya hari ganjil tuh aku ke daerah timur, hari genep aku ke daerah barat. Klien-klien aku tuh aku samperin, Pak. Jadi para AI-AI Crazy Rich Surabaya, itu aku yang fitting-kan ke sana, mereka kepengen apa dan mereka tuh sekali bikin baju tuh bisa sampai 15 pieces, 20 pieces gitu, sekali saya ke sana. Jadi Waduh. begitu fitting tuh langsung ke 20-nya, ke 15-nya gitu. Dan kayaknya Tuhan tuh memang benar-benar buka jalan. Jadi kayak gimana ya Pak ya, kayak bener-bener segampang itu gitu. Jadi saya tuh percaya banget ini emang Tuhan buka Mhm, jalan mhm, buat saya. Dan mhm. itu tuh berlangsungnya itu, sampai tahun berapa, akhirnya tahun 2015 itu saya lolos kurasi untuk yang, dikirim ke New York. Itu juga bukan New York saya yang Fashion Week minta. ya? Iya, dan itu Oke. bukan bukan juga saya yang minta. Mhm, mhm, mhm. Bukan juga saya ngedaftar, saya tiba-tiba aja dihubungin oleh salah satu yayasan,
kayak foundation gitulah yang Mhm, mhm. sejenis kayak yayasan yang menghubungkan antara Indonesia sama New York gitu di bidang seni gitu. Jadi mereka hubungin saya langsung ikutan. Dan jadi waktu itu tuh sekitar ada 5 fashion designer yang dari daerah cuman aku doang, semuanya Jakarta. Oh, oke. Iya, dan waktu itu aku tuh merasa, hah, aku tuh mulai dari kerja nggak pernah sama sekali yang ngadakan fashion show. Jadi aku tuh merasa aku tuh aman dengan aku tuh make money dengan bikin baju customize untuk klien. Jadi setiap ada yang ngajakin, ayo Ci fashion show itu aku merasa nggak usah deh, aku kayak gini aja udah nggak kepegang gitu loh. Mhm, mhm, Sedangkan mhm. tuh untuk fashion show kan kita harus bikin koleksi. Iya. Heeh. Paling enggak 12, 15 gitu, 20 kayak gitu baru bagus. Nah, waktu itu aku merasa nggak usah deh, aku kayaknya kayak gini aja udah jalan gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Terus mungkin ini udah jalan Tuhan ya. Tahun 2015 aku beneran kepilih, Pak. Dan waktu itu aku bilang sama Ivan, Ko Ivan itu, aku bilang Hmm. gimana ya Dad ya, aku ikut enggak? Nah, pokoknya aku tuh merasa gini Pak, kalau suamiku ngedukung, berarti ini jalan Diizinkan. diizinkan Tuhan gitu. Kalau dia bilang nggak usah ya udah enggak gitu. Mhm, mhm. Dan benar-benar di luar ekspektasi, dia tuh malah ngedorongnya tuh luar biasa. Kamu harus ikut gitu. Pokoknya harus. Loh, Dad, tapi ini cuman cuman nggak sampai sebulan untuk mempersiapkan segala-galanya dan waktu itu sudah mendekati lebaran. Bayangin pegawai aku tuh udah separuh itu pada pulang kampung. Oh, oke. Jadi pegawaiku itu Pak, mereka tuh jarang banget cuti, kadang-kadang hari Minggu kerja. Nah, waktu lebaran tuh mereka benar-benar mempergunakan waktu itu untuk pulang kampung gitu loh Pak. Jadi waktu itu tuh aku mempersiapkan 12 baju untuk New York Fashion Week. Itu tuh cuman separuh kurang dari pegawai aku yang produksi. Nggak bisa panggilin mereka yang sudah mudik ya? Nggak bisa karena ada yang di jauh gitulah Mhm, rumahnya. mhm, mhm. Dan saya juga kasihan kan Mhm, mereka mhm. Sedang menikmati ya, liburan. heeh. Jadi waktu itu aku mempersiapkan dan untuk ngumpulin temanya juga cuma dikasih sekitar 2 kali 24 jam untuk ngumpulin tema. Karena yang ikutan tuh 55 negara, 200 fashion designer Oh. Oh. Iya, iya, iya. yang ikutan Mhm, acara mhm, itu. mhm, Dan aku waktu itu bingung juga, aku tuh pengen sesuatu yang benar-benar Indonesia, mhm, mhm. tapi nggak perlu pakai kayak terlalu apa sih, daerah banget gitu loh Pak. Jadi Oke. aku maunya karya aku itu harus bisa diterima di masyarakat internasional. Mhm. Which is kalau di US, kalau menerima sesuatu yang benar-benar terlalu daerah tuh mereka kan susah. Betul. Gitu. Jadi nggak Harus bisa kita tuh kayak dipermodern gitu ya? eksplisit nggak bisa. Mhm, Kita mhm, bisanya mhm. itu kayak secara implisit gitu mereka bisa menerima ide kita. Dan waktu itu si Reinhard, "Mami, you have to take Garuda," dia bilang gitu. "Hah, Garuda?" Pertama kali kan aku maunya wayang, Pak. Oke. Nah, waktu kumpulin temanya wayang, ternyata wayang udah diambil sama fashion designer dari Thailand. Mhm, Kan mhm. di Thailand ada nih yang sejenis wayang kan. Mhm, Tapi diambil bukan itu ya? wayang, namanya apa sih aku nggak tahu, kayak sejenis-sejenis kayak Mhm, begitulah. mhm. Nah, waktu itu dari pusatnya bilang, "Ini udah diambil, nggak bisa kalau terlalu sama," gitu. Mhm, mhm. "You have to Iya, choose iya, iya, another," iya. gitu kan. Nah, akhirnya si Reinhard bilang, "Mami ambil Garuda Mam, udah cepetan Mam," gitu. Ya udah aku tanpa berpikir, nggak kepikiran desainnya apa, langsung masukin dulu nih temanya Garuda. Desainnya baru nyusul. Desain tuh dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk bikin 12 desain Waduh, gitu. Jadi kayak bener-bener terpressure. iya, Pressure. kayak bener-bener wah cepet. Tapi aku nggak merasa pressure Pak, aku merasa kayak ngeri-ngeri nikmat gitu. Karena aku tuh merasa it's live gitu, it's alive gitu. Jadi Jadi exciting banget ya? excited gitu. Jadi walaupun aku nggak tidur, mikirin konsep, mikirin desain tuh aku jadi kayak tambah orang hidup. Kayak bener-bener kayak merasa this is my life gitu. Aku Mhm, merasakan mhm, mhm. kayak apa sih, kayak bapak terhadap buku gitu kan. Cinta banget. Nah, Iya, seperti iya, iya, itulah iya, iya. saya terhadap fashion. Mhm, mhm. Dan rupanya itu yang menjadi pembuka jalan ke arah perkembangan internasional Nah, selanjutnya ya? Go global? itu benar-benar kayak Tuhan itu menuntun saya itu tuh kayak nggak langsung belok kanan, belok kiri, nggak, kayak
pelan kayak gitu Pak. Saya tuh merasa seperti itu. Dari yang klien dari yang cuma diri aku ke temen, temen ke klien. Dari klien akhirnya kliennya lebih dari berbagai macam tempat. Habis itu ke artis Indonesia. Dari artis Indonesia langsung ada yang ngebawa aku ke New York. Dan waktu itu yang di New York pun Pak, saya itu dijadikan opening dari seluruh acara itu Pak. Bayangin, aku nggak pernah ikut fashion show, disuruh jadi opening. Jadi kalau fashion showku itu berhasil ya berhasil, kalau nggak berhasil ya malulah aku Pak. Iya, ya. Seperti Jadi jadikan etalase lah kan yang pertama muncul. bener, dan itu berbayar Pak. Jadi tiketnya itu dijual, maksud saya dijual. Dan siapa sih yang tahu Diana Kutur? Ya nggak ada yang tahu. Terus harganya juga lumayan mahal dan aku tuh kayak sampai stres banget, sempat minta didoain sama ibu kan waktu itu. Dan waktu itu aku tuh cuma merasa gini aja, kalau Tuhan udah berkehendak pasti semuanya tuh dibikin lancar gitu. Dan waktu itu saya mikir Pak, apa ya yang aku bikin sesuatu yang bisa merebut hatinya masyarakat fashionista di New York, apa sih yang bisa gitu. Nah kepikiran waktu itu aku mau bikin teaser. Jadi ada seperti teaser sebelum fashion show itu aku mau bikin seperti kayak short movie, only beberapa menit. Tapi itu benar-benar merebut kayak misalnya bisa ngambil hati founder dari New York Fashion Week ini. Nah foundernya kan namanya Mr. Andres Aquino. Waktu itu saya bikin video teaser di Borobudur. Dan waktu itu bersyukur banget Pak, itu ada izin dari Kemenparekraf untuk saya itu bisa masuk. Jadi sebelumnya itu ada beberapa artis yang mau photoshoot aja, itu cuman boleh di halaman aja. Nggak boleh sampai masuk ke candi itu, sampai naik-naik itu nggak boleh. Tapi waktu itu kayak benar-benar itu jalan dari Tuhan. Last minute saya udah nyampe ke Jawa Tengah ya waktu itu ya, ke Candi Borobudur. 10 menit before aku nyampe di Candi Borobudur tuh baru surat dari Kemenparekraf itu keluar untuk saya boleh masuk ke dalam. Dan saya dibantu sama Vicky Shu yang artis itu, dan itu tuh kayak dia tuh willing to help. Jadi willing tuh emang mau ikut di project saya tanpa saya mengeluarkan biaya sepeser pun. Sampai dianya juga ikutan ke New York, nyanyi di sana juga saya nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi itu semuanya memang jalan dari Tuhan. Dan yang luar biasanya lagi itu ada satu kayak waktu itu sih kita udah dikasih tahu bakalan ada Global Fashion Avenue Award. Cuman aku nggak mikir itu Pak. Aku cuman mikirnya aku bisa menyelesaikan fashion show aku, melakukannya dengan sempurna. Model-modelnya semuanya udah pas. Soalnya aku nggak bawa penjahit loh Pak. Saya nggak bawa penjahit. Saya fitting sendiri, alter sendiri, semua sendiri. Dan waktu itu saya punya stylist orang Jakarta. Saya bawa dia, saya bayarin dia tiketnya, tapi dianya malah gak ngebantuin aku sama sekali. Dianya malah jalan-jalan sendiri, chatting-chattingan Tinder. Ya, it's true. Dia gak bantu aku sama sekali. Dan aku semuanya melakukan sendiri Pak. Dan cuma Reinhard yang bantu, tapi Reinhard pun gak bisa ngebantuin aku. Dia kan cuma ngurusin bagian photoshoot lah, apalah seperti itu. Tapi untuk bener-bener ngurusin model tuh everything tuh mesti saya sendiri. Dan itu beneran kayak Tuhan itu membantu saya tuh luar biasa Pak. Saya tuh tiba-tiba tuh ya ada orang gak tahu out of nowhere. Dia tuh ngomong, dia dari Hong Kong. Dia tuh tiba-tiba samperin saya, dia bilang, "Hai, aku mau bantu kamu." Tapi dia tuh ngomong bahasa Chongwen. Oh ya pang nih gitu. Saya juga ngertinya sedikit-sedikit. Dia bilang dia mau bantu aku gitu. Karena dia merasa mungkin ngeliat saya sendiri ya. Sedangkan fashion designer semuanya tuh pada ngajakin pasukan yang banyak banget. Satu kru itu ya. Satu kru tuh ada yang sampai 15 orang, berapa orang. Yang fashion designer dari Indonesia, saya nggak usah sebut namanya ya Pak ya. Itu sampai bawa nggak tahu berapa.
Dia bawa banget, banyak ada penjahit lah, fitter lah, semuanya dia bawa. Sedangkan aku tuh bener-bener, aku tuh kayak By yourself. sendirian, beneran cuma saya sendiri. Dan waktu itu puji Tuhan banget ada satu ya yang saya bilang tadi, orang Hong Kong, dia ngomong dia mau bantu saya. Dan dia yang bener-bener memang bantu saya. Dan sesudah saya cari orang tuh, saya mau say thank you, orang tuh udah gak ada. Wah, seperti malaikat yang dikirimkan. Yes, saya merasa itu Heaven malaikat. sent. Ya, itu tuh Heaven benar-benar sent. Betul sih. seperti kayak malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk saya. Nah, Dan Global Fashion Avenue Award itu di announce terakhir acara. Jadi waktu itu sekitar 2 mingguan. Dan aku pikir sesudah fashion show itu aku bilang nih sama yang undang aku, udah ya aku mau jalan-jalan. Jadi aku kan gak pernah ke East Coast, Pak. Jadi selama ini kan selalu ke West Coast. Aku pengen jalan-jalan sendiri. Jadi aku abis jalan-jalan aku mau langsung pulang Indo. Ternyata si ibu yang ngurus ini dia bilang gak bisa, jangan Mbak, kamu terakhir harus balik lagi ke sini. Soalnya kita mau ini pada disuruh kumpul untuk yang Global Fashion Avenue Award. Terus saya tuh mikir, halah aku pasti nggak kepilih masuk gitu ya. lah. Saya pasti Iya. aku mikirin kayak gitu. Bagi aku udahlah, saya sama Reinhard kan sama-sama suka jalan nih. Kepengen ke DC lah, kemana lah, pokoknya ke East Coast gitu loh Pak. Tapi terakhir Ko Ivan juga bilang balik aja lah, udah disuruh sama si ibu itu balik, ya kamu balik aja. Ya udah, hari terakhir dari semua perhelatan itu selesai, terakhir kita semuanya ngumpulkan. Itu kan hari terakhir itu biasanya ada kayak penghargaan apalah gitu. Terakhir diumumkan Best Fashion Design gitu, designer gitu. Dan dipanggillah saya. Dan saya waktu itu beberapa detik itu saya masih duduk diam kayak nggak mungkin itu aku gitu loh. Sampai akhirnya ada beberapa teman-teman dari KBRI itu solid banget Pak. Mereka dari New York itu yang dari KBRI itu Mbak Diana mereka teriak itu kayak beneran kayak orang main bola gitu loh Pak. Euforia ya. Bener banget. Dan akhirnya saya maju dengan kayak separuh gak percaya gitu. Dan waktu karya saya tuh ditampilkan dia punya LED, baru aku tuh, oh Tuhan beneran itu aku, dan bener-bener thankful banget kayak sampai speechless gitu. Karena itu kan ada 200-an fashion designer Pak. Dan itu Global Fashion Avenue Award itu udah hiatus 10 tahun. Jadi begitu itu saya yang dapat, dan saya tuh adalah wanita Asia pertama yang dapetin Global Fashion Avenue Award itu. Dan sesudah itu saya diwawancara 40 menit eksklusif sama FTV di New York. Nah sejak itulah karir internasional saya itu mulai terbuka. Nah, tadi kan ceritanya Dian ini keren banget ya, inspiratif banget. Kayak Puji Tuhan. Benar-benar heaven sent banget ya. Kayak dari bawah banget yang mulai bahkan udah punya anak 3 ya. Tadi bahkan saya tadi kira Dian ini masih umur 30-an ya. Benar 30 tapi plus. 30 plus ya. Keren. Tapi kan kita tetap harus berjiwa muda kan. Iya benar. Itu bukan umur, itu kayak apa Pak? Kayak like wine ya. Jadi lebih lebih mature Semakin gitu ya. klasik, Iya, kalau wine tuh semakin ada umur kan semakin mahal gitu. Jadi tadi Cece dari 2015 ya tadi yang New York Fashion Week itu. Dan setelah itu tuh mulai banyak klien yang A-lister. yang A-lister klien Hollywood ya, celebrity. Oke. Itu berarti mulainya gimana? Ya, nah, waktu itu kan tadi Cici cerita. Jadi sejak Cici mendapatkan Best Fashion Designer tahun itu, which is mendapatkan Global Fashion Avenue Award yang sudah hiatus 10 tahun, dan Cici itu adalah wanita Asia pertama yang ngedapetin. Jadi aku kan diwawancara nih. Nah, diwawancaranya tuh secara eksklusif sama FTV, dan kayak sama mereka tuh disiarkan lagi di tempat-tempat lain gitu loh Pak. Dan kemudian saya waktu itu juga diwawancara secara eksklusif sama VOA.
VOA yang Voice of Voice of America. Yes, Voice of American ya. Yeah. Voice of Indonesian American. VOA. Oh ya, American ya. Iya. Nah, waktu itu banyak banget yang propose Cici untuk ikutan ke jadi banyak banget PR around the world, terutama yang ada terutama yang kota-kota fashion. Jadi kayak dari New York, LA, Tokyo, dari Milan, dari Paris, itu kayak mereka itu bilang yuk gabung sama mereka as a kayak brand representatifnya, karena di Indonesia sendiri tuh cuman kayak produksi aku, tapi aku tuh harus ada di internasional kayak yang ngaturin traffic Diana Couture gitu, karena kan emang udah dapat award dan harus kayaknya lebih diseriusin gitu loh, kalau enggak kan sayang. Iya, benar. Nah waktu itu aku juga discuss sama suami, bingung kita nih maunya di New York atau di LA. Nah waktu itu si Reinhard anak aku kan maunya sekolah di Melbourne. Akhirnya dia sejak ikutan yang acara di New York, dia berubah pikiran, dia pengennya di US, dan akhirnya dia mau ngelanjutkan di US. Cuman saya as a mom, saya kayaknya kayak nggak sejahtera kalau anak aku di New York, karena menurut aku New York itu terlalu megapolitan banget gitu loh. Benar. Dan kayak untuk nggak ada suasana home itu nggak ada di New York itu. Jadi aku pikir gimana kalau LA, dan LA itu kan LA means Hollywood kan. Iya. Dan puji Tuhannya lagi kok ada beberapa PR yang kayak propose aku juga. Dan aku tuh harus pilih Pak. Jadi untuk memilih PR pun tuh harus ada hikmat dari Tuhan loh Pak. Susah ya? Susah. Karena kita nggak tahu kualitas mereka, Pertama, salah pilih repot. Kedua, kita kan juga harus bayar. Mereka semuanya kan sewa untuk tempat showroom itu kan sewa, dan sewa di sana kan mahal Pak. Jadi kita sewa, terus habis itu baju-baju kita di sana itu apakah aman? Apa enggak sama mereka ntar disewa-sewain sama orang-orang lain, mereka make money, kan banyak hal yang harus kita pikirkan gitu loh. Dan waktu itu juga si Reinhard juga, kita masih bener-bener buta, nggak pernah tahu tentang LA. Dan waktu itu si Reinhard pun belum sekolah di LA waktu itu. Dan kita cuma doa, akhirnya sama Tuhan tuh kita dituntun ke satu PR. Dimana waktu itu Reinhard malam-malam secara nggak sengaja dia buka Instagram, terus Instagramnya tiba-tiba muncul showroom itu. Kayak itu sudah kayak peneguhan dari Tuhan gitu loh Pak. Pop up ya. Muncul gitu. Iya, dan waktu itu si Reinhard seorang diri, waktu itu dia bener-bener datang dari Indonesia ke LA seorang diri, pertama kali ke LA, dan dia tuh kayak babat alas sendiri Pak. Karena waktu itu Ko Ivan bilang, Reinhard itu anak cowok, kamu gak boleh barengin, biar dia sendiri cari tempat apartemen, ya kita sediain untuk banknya aja, tapi dia biar cari sendiri semua. Dia tuh bukan anak cewek, dia tuh harus bisa mandiri semuanya. Padahal waktu itu saya berat hati banget kan, kasihan ya Pak ya. Apalagi seorang ibu ya. Iya, dan lucunya lagi Reinhard itu ke LA, dia tuh gak bawa barang-barangnya dia loh Pak, tapi bawa barang-barang saya yang bakalan saya taruh di sana. Dan akhirnya ada satu showroom yang akhirnya saya join sampai sekarang. Dan mereka itu aslinya orang Filipina, tapi udah jadi warga negara Amerika. Dan mereka tuh kayak kayak family gitu loh, sampai sekarang sama kita. Jadi hubungannya tuh baik banget. Dan mulai disitulah karir internasional Diana Couture itu udah terbuka. Jadi cepet banget. Jadi tahun 2015 saya udah menang di New York. Tahun 2016 saya gabung dengan showroom tersebut, dan langsung debut pertama itu saya diminta untuk Golden Globe. Which is waktu itu untuk dandanin hostnya. Jadi kalau dandanin hostnya ini harus kayak banyak hal yang harus dipikirkan, karena dianya itu kayak nongol terus kan. Iya, benar. jadi spot utama. Iya, kan? jadi spot kan. Dan apalagi waktu itu adalah seorang wrestler menjadi host yang pertama, itu baru pertama gitu loh untuk karirnya, Nikki Bella. Dan puji Tuhan dress yang dia pakai itu mencuri para
apa ya namanya paparazzi ya atau yang suka masukin ke media-media tuh dan jadi salah satu best dress gitu. Jadi mulai disitulah banyak banget stylist yang akhirnya menghubungin PR saya untuk meminta Diana Couture. Jadi gini Pak, kalau di Hollywood itu kita kerjanya tuh sama stylist. Dan stylist yang ada di Hollywood itu mereka benar-benar stylist yang profesional. Jadi bukan anak baru kemarin sore yang jadi stylist tuh enggak. Mereka tuh benar-benar jadi stylist yang sangat bertanggung jawab. Dan kalau pieces itu misalnya ada rusaknya kayak atau apanya, itu semuanya ada kayak ada apa sih, ada term conditionnya gitu. Kayak ada hitung-hitungannya kan. Iya, jadi nggak kayak di sini kayak misalnya stylenya ini ada rusak apa ya udah nggak mau tahu gitu. Kalau di sana enggak. Jadi lebih kayak terorganize gitu ya. Jadi sukses apa enggaknya kalau kita misalnya fashion show di sana itu tergantung dari audiensnya yang datang tuh stylistnya siapa. Jadi kalau saya fashion show tuh ada stylistnya, kemarin tuh stylistnya Carrie Underwood, terus stylistnya Paris Hilton, stylistnya Ashanti Douglas, terus datang juga stylistnya Beyonce. Itu dilihat itunya Pak, baru dibilang fashion show kita itu berhasil. Oke. Siapa yang datang juga menentukan kan seberapa gengsi show itu. Iya. Jadi karena stylist itu sangat yang menghubungkan desainer dengan artis itu adalah stylist, dan kita nggak bisa langsung nih misalnya Pak Safir ya, artisnya aku langsung handle nggak bisa. Jadi ada stylistnya di tengah, dia yang kayak menjembatani gitu, karena nggak semua artis Hollywood itu mau langsung ketemu. Iya. Jadi banyak orang yang nanya, "Loh Ci, berarti kamu kenal dong sama Ariana, kamu kenal dong sama Camila Cabello, sama Paris Hilton, sama Toni Braxton, Sabrina Carpenter, siapa-siapa?" Enggak pernah ketemu. Sama sekali nggak pernah ketemu. Stylistnya yang. Cuman Pak, terakhir kemarin waktu Carrie Underwood itu saya dikasih tiket untuk dia konser Reflection. Jadi gini Pak, kalau artis Hollywood dia udah karirnya udah mentok nih. Kayak J.Lo, Britney Spears. Kalau sekarang ini Carrie Underwood. Carrie Underwood itu tuh yang menang American Idol dan dia tuh kayak penyanyi country, tapi dia juga pop. Nah dia tuh karirnya tuh udah mentok. Jadi dia tuh pasti ngadakan kayak konser di Vegas. Dan setiap tahun dia tuh pasti di kontrak sama beberapa hotel-hotel yang kayak ternama gitu loh Pak. Sudah repeat order ya? Iya. Dan kalau Carrie Underwood kemarin tuh kasih saya beberapa tiket VVIP untuk untuk nonton, juga dikasih akses ke backstage gitu. Jadi kita ada kayak special treatment gitu. Juga waktu Ariana Grande yang VMA itu juga kalau misalnya saya ada di New York, saya bisa datang. Gitu. Oke. Terus kalau yang di Indonesia sendiri gimana? Indonesia so far oke sih, running ya untuk acara-acara TV, puji Tuhan sampai sekarang running ya. Ya terus ada artis-artisnya juga ya masih ada terus. Siapa aja ya, lumayan hampir semua Pak. Yang sudah pakai punyamu ya? Iya. Terus saya dengar juga Akademi Dangdut pakai you juga ya? Iya, cuman kalau ceritanya gimana itu? Dari fashion ke dangdut. Jadi gini Pak, kalau Akademi Dangdut itu dulu saya pertama kali diajak sama Karen Delano, kan dia juga stylist di situ di Indosiar. Terus waktu itu pertama kali diajak itu jadi gini, Indosiar itu dangdutnya itu dia itu benar-benar mau ngebantuin anak-anak yang memang dari seluruh provinsi di Indonesia yang nggak mampu itu diajakin, dan mereka itu dinaikin derajatnya untuk menjadi seorang penyanyi beneran gitu. Ditempa, diajarin secara vokal, stage act, kemudian koreografi, body language-nya semuanya diajarin untuk menjadi seorang artis gitu. Jadi seorang diva gitu ya? Iya, dan permulaan tuh saya seorang bukan juri, saya tuh fashion guru. Jadi fashion guru itu kita memberikan edukasi. Jadi mereka yang ikutan reality show ini adalah anak-anak yang benar-benar dari pelosok yang nggak tahu cara berpakaian tuh seperti apa gitu. Jadi kita tuh lebih memberikan edukasi.
Dan terakhirnya nanti kalau sudah 3 besar, barulah saya diminta oleh Indosiar untuk benar-benar untuk makeover mereka. Wow, iya, disulap ya. Ya, jadi disulap, bukan disulap, di makeover. Jadi beneran, tapi itu kalau udah 3 besar. Jadi dari 40 something, jadi itu tuh 40 lebih deh. 40 lebih sesuai dengan provinsi itu. Tapi ada satu provinsi yang ngeluarin beberapa anak. Jadi enggak mesti satu provinsi itu satu. Jadi ada dari 40 something anak, ini kan terus kan setiap hari loh itu Pak. Tiap hari nanti ada yang tereliminasi sampai akhirnya 3 besar ini nanti akhirnya saya yang makeover gitu. Oke. Dan tampil beda banget. Tampil beda before banget. and after gitu. Ya. Jadi saya lebih ke kayak fashion guru gitu, mengedukasi. Iya. Din saya pengen tahu kembali ke Yati yang international debut ya. Iya. Dengan Blackpink gimana ceritanya? Itu juga benar-benar itu benar-benar Tuhan sih menurut aku. Dan setiap orang tuh kalau nanya, mereka tuh pasti kadang-kadang nih ya, ada kayak beberapa reporter kayak dari Jakarta, kadang-kadang ngomong, Mbak jangan ngomong Tuhan terus gitu. Lah terus gimana, ini memang jalan dari Tuhan, aku masa ngomong gimana dong. Kita maksudnya kalau kayak Blackpink, masing-masing member dari Blackpink itu mereka adalah brand ambassador dari rumah mode yang sudah sangat besar. Jadi kalau kayak Jennie kan sama Chanel, ya kan Rose sama YSL, Jisoo sama Dior, terus Lisa sama Celine, ya kan. Jadi kita yang fashion designer yang kita lo mau bayar berapa Pak untuk mereka Pak? Mereka tuh kontraknya tuh udah berapa? Professional fee-nya gila-gilaan. Gila-gilaan. Dan itu benar-benar tuh Tuhan Pak. Suatu hari, suatu malam ya. Saya ini di DM. Nah saya ini hobinya kalau aku nggak kenal, aku tuh nggak pernah ngeliat atau baca gitu loh. Karena banyak banget Pak. Iya, komentar yang DM ya. itu nggak ada yang nge-spam lah, ada yang minta sumbangan inilah itulah, banyak Pak. Yang DM kayak aku nggak tahu. Terus aku di DM sama seseorang dan aku nggak ngeliat. Sampai akhirnya si Aiko itu kadang-kadang dia tuh kalau pas ya lagi udah nggak ngapa-ngapain, dia tuh kadang-kadang lihat HP aku gitu loh. Loh Mam, ini YG loh Mam. Loh YG itu apa? Loh Mam, YG itu Blackpink Mam. Hah? Aku terus jangan, maksudnya kamu jangan bergurau loh Jangan bercanda gitu. Jangan bercanda loh ini udah malam loh Ngeprank mamanya gitu. Mami, ini YG Mam, ini lihatan. Terus loh ini tadi dia DM Mami jam berapa? Loh ini udah dari tadi loh Mam. Mami ini gimana sih? Orang-orang tuh malah berharap dia tuh nge-DM Mami tuh di DM kok gak dibales. Ayo cepetan dibales, aku udah panik kan waktu itu. Udah aku bales dan emang dia tuh nunggu balesan saya. Jadi malam-malam loh Pak itu Pak. Kita langsung memproses apa yang menjadi permintaannya dia. Dan dia tuh sangat-sangat polite. Dia tuh bilangnya tuh may I loan. Jadi dia tuh bukan kata-kata pinjem, bukan loh, loan. Dan dia tuh nggak apa-apa kalau loan kita kasih maksudnya price itu dia nggak apa-apa. Malah saya yang nggak mau. Saya benar-benar gila, saya ini bling Pak. Maksudnya saya ini bling gitu loh. Gak usah ngelon, gak usah. Gak apa-apa, rela lah. Super happy banget Pak. Dan saya malah bilang, mau custom gak? Dia bilang gak bisa, gak nututin. Karena saya tuh langsung ditunjukin bla 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 bla, ini untuk apa-apa. Tapi dia tuh bilang, number one, ini kalau mau bekerja sama dengan YG, nomor satu itu segala sesuatu itu confidential. Jadi dari awal kita sudah harus keep secret ya. Iya, karena kalau sampai bocor atau apa itu udah bye-bye. Udah jangan mikir mereka mau lagi sama kita. Karena YG terutama, pokoknya K-pop itu everything is confidential. Jadi dari waktu bulan waktu itu mulai keluarnya shutdown itu kan September ya. Jadi dari bulan Februari itu aku udah tahu. Tapi aku ya diam aja, udah bener-bener udah dikunci nih mulut, nggak boleh ngomong. Jadi udah tahu bakalan apa. Jadi yang pertama kali mereka minta itu adalah untuk
Lisa, Rose sama Jisoo untuk album jaket photoshoot. Itu mereka yang minta pertama kali. Jadi ada beberapa yang mereka minta, mereka nge-send semua foto-foto yang mereka mau. Ada barang aku yang di LA, ada barang aku yang di Indo. Jadi yang dari LA cepetlah diurus sama PR-ku. Yang di Indonesia aku urus, cuma dikasih waktu 4 hari harus sampai Seoul. Dan enaknya sama mereka tuh langsung kasih semua nomor DHL-nya mereka. Oke, biar direct ya. Direct dan aku nggak keluar uang sepeser pun. Jadi kan mereka minta ini semuanya udah dikirim, udah selesai. Terus habis itu sebulan lagi ya mereka minta yang untuk Jennie. Oh bukan sebulan ya, lebih ya. Bulan apa ya waktu itu mintanya kalau nggak salah Agustus tuh minta dadakan untuk Jennie shutdown. Kayak gitu ceritanya. Oh, tapi setelah muncul baru boleh dong, karena sudah publish kan? Iya, setelah muncul tuh baru boleh. Dan saya nggak tahu juga, maksudnya makainya kayak apa, ininya gimana. Dari baju-baju semuanya tuh, kan mereka tuh mintanya bukan itu doang Pak, mintanya tuh banyak. Iya. Benar. Saya nggak tahu mana yang dipilih. Yang dipakai, iya. Saya nggak tahu mana yang dipakai, mana yang dipilih. Cuman kalau YG tuh lebih ngomong gitu loh, our girls akan udah fix pakai punya kamu. Mereka itu kayak kasih info. Tapi kalau Hollywood itu enggak. Jadi kayak dipakai atau enggak ya, pokoknya. Kalau kayak Ariana Grande itu malah saya taunya waktu udah nongol di MTV waktu itu. Di MTV loh, itu pun saya nggak tahu Pak. Itu tuh saya dikasih tahu Reinhard karena waktu itu saya lagi kerja ada klien. Si Reinhard ini telepon saya terus nggak saya angkat. Terus akhirnya tak pikir ini anak aku kenapa ya kok telepon terus. Ternyata dia bilang mami ini Ariana Grande lagi pakai gitu. Jadi itulah bedanya YG sama Hollywood. Iya. Nah Din, kalau lihat anak-anak muda sekarang yang kalau belajar difasilitasi sampai sekolah di internasional di Singapura. Nah seperti ya Michelle gini. Yeah. Saran you terhadap mereka khususnya yang fresh graduate gimana? Nah aku tuh malas kayak apa sih, maksudnya untuk anak-anak generasi Gen Z itu aku salut banget Pak. Karena mereka itu lebih pinter-pinter gitu loh Pak. Mikirnya tuh kayaknya lebih cepet gitu loh. Terus habis itu teknologinya tuh jauh lebih canggih. Terus semuanya tuh mereka ngerti gitu. Ya kan Pak ya, kayak sejenis kayak meta gitu kan kadang-kadang kita seumuran kita loh kayak nggak mudeng apaan sih kayak gitu. Ternyata mereka tuh dengan gampangnya tuh kayak bisa begini, bisa begitu. Kayak anak-anak aku tuh kayak Aiko tuh udah tahu AI bisa dibuat baju lah apalah. Mereka tuh ngerti semua. Jadi kayak bagi aku sih temukanlah apa yang menjadi kelebihan Michelle tuh di mana gitu. Jadi apa yang menjadikan Michelle tuh beda dengan yang lain gitu. Temukan DNA Michelle tuh apa. Jadi orang kalau ngelihat rancangannya Michelle langsung oh ini punya Michelle, langsung tahu. Harus standing off the crowd ya. Yes, jadi dare to be different from others gitu. Jangan takut untuk jadi beda sama yang lain dan malah jangan sama dengan yang lain menurut saya. Jadi harus beda. Dan memang itu yang sulit Pak. Itu sulit banget. Sulit untuk menemukan jati diri kita itu sebetulnya apa gitu loh. Kayak saya dulu tuh struggle banget. Kayak apalagi saya dulu tuh kayak cuman fashion design yang memenuhi permintaan klien. Jadi sayanya sendiri tuh gak ngerti nih warnaku itu apa. Aku ini apa gitu loh. Sekedar kayak cuman memenuhi klien aku maunya begini, aku tuh maunya gini ya udah aku memenuhi semuanya. Kadang kan mereka ya custom untuk apa sih untuk ya mereka bikin untuk dipakai dan ngebayar gitu loh. Jadi ya aku harus memenuhi semua permintaan mereka. Tapi kalau saya untuk koleksi saya harus punya DNA. Saya harus punya jati diri, identiti aku itu apa. Itu yang susah. Oke. Nah, tapi kan yang susah dikejar oleh Michelle adalah jam terbang. Iya. Betul ya? Iya. Nah, meskipun generasi sekarang bisa lebih instan, lebih shortcut. Nah, saran Din terhadap generasi mereka apa yang harus mereka lakukan? Seperti ini kan belajar langsung ya dari pakarnya. Jam terbang tuh ya pokoknya kayak
apa sih, segala sesuatu itu dimulai dari satu langkah gitu loh. Dari bermile-mile our journey itu kita beginningnya tuh dari satu langkah gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, kita melangkah aja. Nanti pasti akan Tuhan tuh tuntun loh Pak. Kalau kita tuh mengikut sertakan Tuhan, ini kayaknya klise banget ya. Kayaknya setiap orang tuh ngomong gitu, tapi this is true, this is what I experience gitu. Bener-bener Tuhan tuh menuntun kita tuh kemana. Kayak ada aja, kayak aku tuh kayak nggak ngapa-ngapain tuh bisa mikir, kayak Tuhan tuh bisa mikir aku, nuntun aku, kamu bikin kayak gini, kamu bikin kayak gini. Sesuatu hal yang tuh kayak orang-orang tuh belum mikirnya ke sana, aku tuh udah bikin itu. Gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kayak Tuhan tuh cuma di gereja doang. Tuhan tuh cuman, iya itu enggak beneran. Aku tuh kayak selalu melibatkan Tuhan in my 24 hours hidupku itu, kayak aku tuh selalu kalau Tuhan yang menuntun aku, kayaknya aku tuh mantep gitu di sini. Walaupun waktu Ariana Grande Pak, itu tuh even Ivan sendiri tuh bilang, sudah stop, kamu berhenti, udah nggak usah bikin lagi, nggak mungkin dapet, nggak mungkin sampai LA, wes kamu mandek kok. Itu tuh suami saya sendiri loh Pak. Iya. Karena 2 hari, itu 3 hari baru si Ari itu nentukan dia tuh maunya kayak begitu. Jadi tektokannya sama saya tuh kira-kira 2 minggu Pak. Jadi si Mimi Cottrell sama PR aku, sama aku, kita tuh tektokan terus. Dan permintaannya tuh berubah terus. Dari yang dia tuh maunya digantung ke atas, sampai terakhir akhirnya tuh temanya tuh Last Supper. Kayak meja panjang. Karena dia nyanyiannya lagunya itu God is a Woman. Dan mereka tuh ngasih mood boardnya aku itu cuman waktu Tuhan Yesus itu Last Supper, beneran itu loh mood board aku sama Bunda Maria. Cuman itu aja mood boardnya. Dan mereka tuh ganti-ganti terus, warna ganti-ganti, semuanya ganti-ganti sampai last minute itu 3 hari dari baju itu harus nyampe LA 3 hari mereka baru ngomong maunya kayak begini. Bayangin Pak, 3 hari aku harus bikin, dan bikinnya tuh harus 2 karena satunya untuk backup. Kalau terjadi sesuatu ya. Jadi baju yang sama tapi harus bikin 2, bayangin. Di waktu yang sesingkat itu. Waktunya cuma 3 hari. Nggak bayangkan hektiknya. Anak-anak itu nggak anak-anak pegawaiku itu nggak boleh pulang. Jadi aku suruh tidur di tempat aku Pak. Jadi mereka itu kerjanya tuh almost 2 hari itu kayaknya hampir nggak cuma tidurnya tuh gantian tidurnya. Jadi dalam 2 hari itu bikin 2 style yang almost the same, tapi sama, semua pernik-pernik sama, bahan sama, tapi yang satu itu 2 pieces, satu itu bodysuit. Oh, oke. Nah, kemudian mereka juga minta ada cape segala macam, tapi waktu itu berubah lagi konsep sehingga cape-nya nggak dipakai. Terus habis itu Pak, problemnya lagi pengirimannya siapa yang mau ke LA kirim ke sana. Saya tuh sampai story, siapa yang mau ke LA, sampai story. Titip gitu ya? Iya, sampai semua, termasuk Herlina aku tanyain, siapa yang mau ke LA ya Her ya. Semuanya aku tanyain sampai se-Surabaya itu yang aku kenal tuh aku tanya. Travel agent. Dan hampir semuanya tuh nggak ada yang berangkat Pak. Tapi puji Tuhan banget Pak, tiba-tiba ada yang nge-DM saya. Anti, saya temennya Reinhard, nanti malam aku berangkat ke LA Anti, jam 5 pagi. Nanti ketemuan aja di airport. Itu beneran Pak, itu kayak saya tuh sampai nangis loh Pak. Aduh Tuhan, kayak luar biasa banget Tuhan itu kayak open the door. Ada aja. Last minute ya. Dari tektokan yang luar biasa, ruwet, dan Ariana Grande itu terkenal artis yang so diva. Dia tuh ngediva banget. Dia tuh apa dikit nggak berkenan di hatinya dia udah nggak mau loh Pak. Perfeksionis banget tuh. Banget. Itu tuh kayak apa ya Pak? Kita tuh kayak mau ngedapetin sesuatu itu pintunya banyak banget Pak. Berlapis-lapis, birokratis banget gitu. Iya, sampai Ivan tuh bilang sudahlah kamu tuh berhenti always. Sampai anak-anak nggak pulang, sampai pegawai nggak pulang. Tapi ya itulah, maksudnya kayak terbayarkan gitu Pak. Dan akhirnya memang benar-benar dipakai untuk VMA dan dia dinobatkan sebagai best singer ya, waktu best album juga. Oke, Din, mungkin pertanyaan saya yang terakhir ya. Nah, next apa yang dilakukan? Saya atau Michelle?
Jadi Yuk dong. Kan ini udah nyerap banyak, sengaja saya ajak. Saya Sudah akan berhasil tetap, kan? bagi saya masih belum Pak. Oh ini. Saya nggak merasa diri saya berhasil, kayak saya masih harus banyak belajar ya, apalagi sama yang muda-muda ini menurut saya itu kayaknya ilmu mereka itu luar biasa gitu loh, dengan banyaknya teknologi nih, dengan saya yang beneran gaptek. Saya ini nggak pernah malu ngomong saya ini gaptek loh. Jadi saya tuh kayak kadang-kadang nanya Aiko tuh orangnya salut sih saya sama Aiko, dia tuh cepet, teknologi dia bisa, dia jahit juga pinter Pak. Aiko ini pinter jahit, pinter pasang payet. Oh, oke. Saya aja kalah. Iya. Beneran. Jadi saya tuh nggak pernah malu untuk bertanya, dan saya nggak merasa saya tuh sudah ada di titik sini dan saya berhasil. Saya masih harus banyak belajar. Saya masih banyak impian saya sih. Dan saya akan terus berkarya sampai kayaknya saya untuk selama-lamanya. Bapak lihat sendiri kayak Karl Lagerfeld, dia sampai terakhir hidupnya dia masih berkarya loh Pak. Dia masih seorang fashion designer dari Fendi dan Chanel, dan dia punya brand sendiri. Dan sampai sekarang Vera Wang udah 73, dia masih berkarya. Saya bakalan maunya berkarya deh sampai Tuhan panggil saya tetap mau berkarya. Iya, dari 30 sampai 40 gitu ya. Forever young ya Pak ya. Oh, forever young. Oke, thank you Din. Saya juga Sukses thank terus you ya. banget. Sukses buat Pak Safir juga. Yuk. Semakin diberkati Tuhan. Amin. Thank you Thank you, Din. Michelle.